Demo puluhan mahasiswa di depan sebuah tempat hiburan malam di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Puluhan orang tak dikenal tiba-tiba mengejar dan menyerang mahasiswa yang berdemo. Tak terima rekannya dikeroyok, puluhan mahasiswa lain langsung membalasnya. Aksi saling pukul mahasiswa dan kelompok tak dikenal ini tidak terhindarkan. Akibat kericuhan ini, 5 orang pendemo mengalami luka di bagian wajah. Aparat kepolisian yang berjaga-jaga langsung berupaya meredam kericuhan agar tidak semakin meluas. Meski sempat mengalami penyerangan, namun aksi mahasiswa tetap berlanjut dengan pengawalan ketat kepolisian. Alasan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa karena menduga tempat hiburan malam ini menyediakan layanan prostitusi online. Selain itu, tempat ini juga diduga menjual minuman keras ilegal. Selanjutnya, mahasiswa meminta Pemda Goa segera menutup tempat hiburan malam ini karena dianggap melanggar izin. Pelaku usaha ini itu kemudian kita duga kuat melayani ataupun menyediakan jasa ataupun penyewaan kamar yang kemudian penyewaan kamar tersebut terdapat perempuan yang kemudian bergerak dan melalui media sosial. Sementara itu, pihak pengelola tempat hiburan malam membantah jika tempatnya menyediakan layanan prostitusi online dan menjual miras secara ilegal. Kalau di tempat itu tidak ada yang menyediakan prostitusi. Ini cuma kos. Kalau dalam hal untuk mencakup itu prostitusi, itu berarti kita menyediakan, alokasikan itu tempat. Bahwasanya itu orang perempuan yang dianggap untuk orang berprostitusi itu kita sediakan. Tapi ini tidak. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ratusan massa dari Kecamatan Pujut, Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut pemerintah daerah segera menetapkan batas bangunan di sepadan pantai lantaran dinilai merugikan masyarakat setempat. Meski dihalau petugas kepolisian, massa terus memaksa masuk hingga merusak gerbang kantor bupati. Bentrok pun tidak terelakkan antara massa pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Tidak hanya itu, massa yang meminta bertemu bupati juga memaksa masuk ke gedung kantor hingga bentrokan pun kembali pecah. Dengan sepadan pantai dan tanah terlantar. Dan mudah-mudahan besoknya ada hasil. Karena besok juga akan ada PPN, ada DPR juga, ada Pak Sekda dan masyarakat lainnya juga akan hadir. Menanggapi tuntutan warga, Pemda Lombok Tengah berjanji akan melakukan koordinasi dengan legislator dan badan pertanahan untuk membahas dan mencari solusi keinginan warga. Nah, ikut terlibatan permohonan DPR menandatangani juga perlu dipikirkan. Karena eksekutif legislatif harus sejalan bersama. Itulah sebab kami mengundang besok pimpinan DPR untuk mengetahui substansi persoalannya. Usai bertemu bupati, massa pengunjuk rasa pun membubarkan diri. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda ditangkap usai terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, peristiwa perampokan dengan senjata tajam di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan terjadinya perampokan di sebuah toko frozen food di Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Peristiwa terjadi pada hari Minggu malam saat ia hendak menutup tokonya. Pelaku tiba-tiba datang langsung menodongkan pisau ke arah kedua korban, yaitu kasir dan seorang karyawan lainnya, dan meminta agar menyerahkan uang hasil penjualan yang ada di dalam laci. Karena ketakutan, korban langsung menyerahkan uang sejumlah kurang lebih 14 juta rupiah.
Setelah itu pelaku bergegas kabur dengan mengendarai motor. Trauma atas peristiwa yang dialaminya, korban kemudian melaporkan ke Mapolsek Sumobito. Mau tutup toko, terus ada laki-laki nggak dikenal masuk toko nyerobot gitu Pak. Habis itu nodongkan senjata tajamnya ke saya. Terus minta apa waktu ditodong? Uang Pak. Dikasihkan semua uangnya? Iya dikasihkan semua. Kami masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pelaku sesuai dengan yang ada di video CCTV tersebut, baik ciri-ciri maupun identitasnya. Kasus yang ini kini ditangani Mapolsek Sumobito dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV, baik yang ada di toko maupun di jalan sekitarnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi jambret terhadap seorang wanita Parubaya terekam CCTV terjadi di Jalan Ance Daeng, Ngoyo, Makassar kurang dari 24 jam. Polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan sopir ojek online. Kurang dari 24 jam polisi menangkap seorang pemuda bernama Agus, 43 tahun, pelaku penjamretan terhadap seorang wanita Parubaya, asisten rumah tangga, di Jalan Ance Daeng, Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa kemarin. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Abdullah Daeng Siruah, Kecamatan Panakukang, Makassar. Tanpa perlawanan dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah handphone milik korban, dompet berisi uang Rp500.000, serta motor yang dikendarai pelaku saat melakukan aksi jambret. Pelaku yang berprofesi sebagai driver ojek online merupakan residivis dan spesialis pelaku jambret. Pelaku mengaku telah 2 kali melakukan aksi jambret di hari yang sama dan kedua korban yang merupakan wanita Parubaya. Dengan adanya kejadian tersebut, maka kami dari Polsek Panakukang melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh tim lapangan kami, tim operasional kami. Hasil penyelidikan itu membuahkan hasil sehingga terduga pelaku yang melakukan kekerasan, pencurian dan kekerasan dapat diamankan oleh tim kami dari tim lapangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran patroli polisi dari kawasan Suramadu hingga masuk ke jalanan desa di Bangkalan, Madura. Mobil tersebut akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Meski 2 orang di mobil tersebut berhasil lolos, namun polisi menemukan barang-barang ilegal di dalam mobil yang mereka tinggalkan. Bak adegan film action Hollywood, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah mobil minibus hitam di Bangkalan, Jawa Timur. Upaya pengejaran ini berlangsung cukup lama sehingga menghebohkan pengendara lain dan warga yang menyaksikannya. Di Jalan Raya Dumajah, mobil berpenumpang 2 orang ini sempat menyenggol pengendara lain di depannya, namun mereka terus melaju kencang. Hingga di Jalan Raya Tanah Merah, mobil berwarna hitam ini sempat terjebak dan nyaris bisa dihentikan, namun lagi-lagi mereka berhasil kabur. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini akhirnya terhenti setelah masuk ke jalan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Sayangnya 2 orang di dalam mobil berhasil meloloskan diri. Bersama warga setempat, polisi kemudian memeriksa kendaraan yang ditinggalkan 2 orang penumpangnya. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal berupa tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Semua barang bukti ini kemudian dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu untuk diamankan. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya berhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga digunakan untuk narkoba berupa alat bom. Polisi berkoordinasi dengan pihak bea cukai terkait keberadaan ribuan bungkus rokok ilegal yang dimuat di mobil ini. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam boneka anak. Dari pengungkapan ini, sedikitnya 6 kg sabu berhasil diamankan dari para pelaku.
Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial TF yang diduga menjadi kurir narkoba jenis sabu oleh Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan pelaku dilakukan di daerah Cipayung, Jakarta Timur, usai dibuntuti sejak dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Saat ditangkap dan dibawa ke rumah kontrakannya, penyidik dan kanit menemukan 12 paket sabu seberat 6 kg yang disembunyikan dalam 8 boneka anak. Saat ini pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih mengejar satu pelaku berinisial KR alias Ucok yang berperan sebagai pemberi perintah kepada TF. Untuk pelaku TF sendiri langsung dijerat dengan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kebumen baru-baru ini dihebohkan dengan adanya video viral di media sosial yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Ormas. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah ulang di sejumlah media sosial, terlihat seorang berseragam Ormas terlibat cekcok dengan Ketua LPKSM Kresta Cakra Nusantara. Seperti inilah video singkat yang terjadi di rumah salah seorang wali murid yang viral dan sudah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang berseragam pemuda Pancasila terlibat cekcok dengan seorang yang diketahui Ketua DPC LPKSM Kresta Cakra Nusantara. Padahal kedatangannya tersebut tidak lain untuk mendampingi seorang warga yang melapor terkait adanya pungutan liar di sekolah. Atas kejadian tersebut, Sugiono, Ketua LPKSM Kresta Cakra Nusantara, merasa terintimidasi atas perilaku sejumlah ormas yang salah satunya juga ternyata seorang kepala desa mengganti Kecamatan Seruang. Sekitar jam 5 itu telepon saya akan terjadi diintimidasi dan akan didatangi oleh oknum kepala desa yang ngakunya sebagai anggota PP dan akan membawa pasukannya. Di sini karena saya ketakutan nanti kalau ada apa-apa, akhirnya saya datang. Namun saat dikonfirmasi, Kades yang juga anggota Ormas membantah apa yang telah dilakukannya. Menurutnya ia terpaksa bernada tinggi karena adanya anggota LSM yang tidak sopan saat bertamu. Ia juga membantah adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah dengan jumlah ratusan juta yang memberatkan wali murid. Mertamu kan seharusnya pulang nuwun. Dan itu telah membantah saya tidak akan pergi dari sini, saya tidak akan mencabut laporan saya dari Polres seperti itu. Jadi intinya bahwa disitulah yang saya sangat tersulut kemarahan saya, emosi saya. Akhirnya kita terjadi adu argumentasi. Kemudian tapi alhamdulillah tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Laoder Arwansyah telah memanggil dan memeriksa orang-orang yang ada dalam video yang viral tersebut. Terkait dugaan intimidasi, pengancaman, atau pemaksaan seperti yang terlihat atau terdengar dalam video yang telah beredar, bahwa Satreskrim Polres Kebumen melakukan pemanggilan atau klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda ditangkap polisi usai terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah. Wanita tersebut berperan menjual berbagai bentuk emas yang dicuri kakak iparnya bersama rekannya yang lain. Wanita muda diduga terlibat pencurian emas tak berkutik dipergok warga dengan barang bukti emas terbungkus plastik di tangannya. Tak kuasa menahan emosi, korban yang mengenal pelaku berusaha menyerang pelaku namun dilerai warga. Korban yang histeris sempat pingsan dan dibantu warga sekitar untuk dibawanya ke dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas antam seberat 20 gram, emas 24 karat seberat 1000 gram, serta uang tunai 40 juta rupiah dengan kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang. Dalam aksinya, pelaku tak sendirian, ia hanya berperan menjual emas yang dicuri oleh kakak iparnya bersama rekannya yang lain.
di mana hubungan saudara Tari ini mempunyai hubungan kerabat selaku kakak ipar dari pelaku utama, yaitu si Toloy. Nah, si Toloy setelah melakukan tindak pidana ini, mereka berkumpul di rumah saudara Tali ini untuk menempatkan BB-nya, menaruh BB di situ. Setelah itu, saudara Tari berperan sebagai penjual, mencari orang-orang yang mau membeli emas tersebut. Selain mengamankan wanita muda ini, polisi juga berhasil mengamankan 2 pelaku lainnya dan 1 orang masih buron. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai pacarnya yang gemar berjudi online. NNP, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat diboyong petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan seorang teman kuliah tersangka di mana tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata korban tidak hanya 1 orang, melainkan ada 11 laptop yang digadaikan oleh tersangka di 3 tempat berbeda. Yang mana motifnya ini adalah mereka meminjam, tersangka ini meminjam kepada, dan rata-rata ini adalah temannya, teman kuliahnya, dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan. Sementara itu dalam pengakuan pelaku, dirinya nekat melakukan tindak pidana tersebut lantaran memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Dalam 1 bulan berapa kali ketemu? Tiap hari. Tiap hari. Kalau tidak kasih uang, mengancam atau? Tidak, awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 372 Junto 64 KUHP dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Menikmati fenomena membuku yang hanya terjadi pada bulan Juli sampai Agustus di wisata Bromo. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak dari politikus Edward Tanur yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terkait pembunuhan dan penganiayaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Sidang kasus pembunuhan yang mendudukkan Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI sebagai terdakwa, digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam sidang kali ini, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum terkait pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti karena tidak terbukti secara sah bersalah. Seperti diberitakan sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur dipidanakan setelah diduga melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti di basement sebuah mal di Surabaya pada Oktober tahun 2023 lalu.
Jaksa penuntut umum Ahmad Muzaki menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan membayar ganti rugi kepada ahli waris korban sebesar Rp263 juta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang klinik servis atau petugas kebersihan di Lampung Utara mendadak viral setelah meracik obat untuk pasien di Rumah Sakit Umum Ria Kudu, Kota Bumi. Petugas kebersihan meracik obat untuk pasien atas arahan apoteker yang saat kejadian tidak berada di apotek rumah sakit. Rumah Sakit Umum Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara mendadak viral setelah video seorang cleaning service terlihat menyalin dan meracik obat untuk pasien. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, apakah petugas bersih-bersih yang satu ini memang berprofesi ganda? Kejadian ini menimpa wanita berinisial N, berusia 60 tahun, pasien rawat jalan penyakit tulang. Saat itu korban melakukan cek kondisi kesehatan tulang pipi akibat terjatuh, kemudian ditangani oleh dokter spesialis saraf. Keluarga kemudian diberi resep obat untuk diambil di bagian farmasi. Namun saat keluarga akan mengambil obat, tidak ada satupun petugas di ruangan farmasi RSUD Ria Kudu, Kota Bumi selain satu orang cleaning service. Saat itu petugas cleaning service menghubungi pihak apoteker dan diberi arahan meracik obat sesuai resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Karena ragu, pihak keluarga sempat mengabadikan momen itu melalui video. Keraguan keluarga pasien terjawab setelah dokter mengatakan jika obat-obat tersebut tidak sesuai dengan resep yang diberikan. Sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak rumah sakit. Kejadian cleaning service meracik obat karena apoteker tidak ada di apotek dibenarkan oleh direktur rumah sakit. Pihak rumah sakit mengakui adanya kesalahan prosedur dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas apoteker. Manajemen rumah sakit pun sudah memanggil kepala apoteker dan petugas cleaning service. Sudah kita tindak lanjuti dan mungkin nanti kita akan melakukan beberapa tindakan, ya, ada sanksi tentunya untuk yang bersangkutan. Kemudian juga mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf baik secara pribadi maupun secara institusi. Pihak rumah sakit meminta maaf kepada pasien dan keluarganya serta masyarakat Lampung Utara atas kelalaian yang terjadi dan berjanji memberi sanksi tegas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang perdana upaya peninjauan kembali dari saka tatal mantan narapidana yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 yang lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Salah satu terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal, mengajukan sidang peninjauan kembali. Sidang pertama dipimpin Hakim Ketua Riza Yunia dengan Hakim Anggota Galuh Rahma Esti dan Hakim Justisia Permatasari, dimulai dengan agenda pembacaan memori PK yang dibacakan penasihat hukum termohon. Perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Diingatkan kembali ya. Jadi kami tidak memutus, hanya menerima, kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung. Ya. Agenda utama sidang kali ini yaitu pembacaan memori PK serta bukti baru atau novum yang disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal. Pengajuan PK dilakukan untuk memulihkan nama baik pemohon karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Demikian itu kesimpulan kita. Ya, mudah-mudahan kita tunggu jawaban daripada jaksa. Terdapat lebih dari 10 novum yang disampaikan dalam sidang untuk membuktikan Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Farhad menyatakan novum berisi poin penting yang mempertegas penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas dan bukan akibat pembunuhan. Sidang ditutup pada pukul 3 sore dan akan kembali dilanjutkan pada hari Jumat mendatang dengan agenda tanggapan termohon, yaitu Kejaksaan Negeri Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor siamang Sumatera jantan diserahkan oleh warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY. Siamang sempat mencoba kabur ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang untuk dipindahkan. Inilah Rio, seekor siamang Sumatera jantan yang telah dipelihara oleh Hariban Tri Prasetyo, warga Kapadewan Lenda, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Siamang yang berusia 5 tahun ini akhirnya diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Lantaran telah jinak dan memiliki kedekatan dengan keluarga Hari, Rio sempat berontak ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang pemindahan. Namun setelah mencoba beberapa saat, Rio akhirnya bisa dimasukkan ke dalam kandang. Pemilik siamang mengaku mendapatkan siamang Sumatera ini pada tahun 2019 lalu. Dirinya membeli secara daring dari Provinsi Jambi dengan harga Rp2.500.000 ketika Rio masih berusia 2 bulan. Sangat sadar dan tahu kalau siamang adalah hewan yang dilindungi undang-undang. Makanya dengan kesadaran penuh, dengan ikhlas hari ini saya serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Untuk tindak lanjutnya, nanti satwa ini akan kami titipkan di Lembaga Konservasi Gembirologo Zoo. Nah, nanti di sana dirawat. Kalau sudah timbul sifat peliharanya, itu nanti akan kita kembalikan ke habitatnya. Siamang merupakan satwa langka yang masih masuk dalam kategori kera dengan nama latin Siampalangus syndactylus. Di Indonesia, persebaran siamang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera dengan jumlah yang terus berkurang hingga masuk dalam status hampir punah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, prosesi upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hamzah Has meninggal dunia pada usia 84 tahun karena faktor usia. Prosesi upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Prosesi upacara pemakaman jenazah secara militer langsung dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Dalam prosesi upacara pemakaman turut dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Bappenas Suharto Mono Arfa, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, serta mantan Ketua MK Cimli Asidik. Jasa beliau besar, baik dalam ikut memimpin negeri ini maupun perjuangan sebelumnya di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kekhilafan dan dosanya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, untuk kita semua. Saya rasa yang hadir di sini banyak yang kita semua mendoakan almarhum mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah sebagai salah seorang junior saya juga ikut menjadi saksi seperti yang lain bahwa ini orang baik nih, orang baik dan nasibnya juga baik, dan selama masa mudanya ini orang hebat. Sebelumnya, Hamzah Has dinyatakan wafat pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has yang pernah mendampingi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri pada periode 2001 sampai 2004 ini meninggal di usia 84 tahun. Sebelum dimakamkan, jenazah Hamzah Has sempat dibawa ke rumah duka di daerah Matraman untuk dimandikan dan disolatkan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo didampingi putranya Gibran Rakabuming Raka juga sempat melayat ke rumah duka. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Zulkarnain Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, berkunjung ke wisata Bromo kini bisa sekaligus menikmati fenomena embun buku. Uniknya fenomena tahunan ini hanya terjadi pada bulan Juli sampai Agustus. Seperti apa? Berikut liputannya. Berkunjung ke kawasan wisata Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selain dimanjakan dengan indahnya panorama alam, kini wisatawan dapat menikmati fenomena embun buku. Fenomena embun buku terlihat di sejumlah rerumputan dan hamparan pasir di area kaldera. Tidak terjadi setiap saat, biasanya fenomena ini muncul pada bulan Juli hingga Agustus atau saat musim kemarau dan puncaknya suhu dingin. Fenomena embun buku bisa dinikmati pengunjung pada pagi hari atau saat matahari belum menyinari area lautan pasir. Butiran embun itu jadi kristal es, jadi kayak salju gitu, terus tapi agak susah sih nyarinya, jadi di pinggiran-pinggiran tebing gitu, di lautan pasir. Wah, seneng sekali Mas, kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya langka lah. Nah, terus fenomenanya tuh cuman 1 tahun sekali, jadi beruntung banget bisa nemuin Frozen Bromo itu. TNBTS selaku pengelola wisata Bromo menjelaskan, munculnya fenomena embun buku ini karena kondisi Bromo dingin yang biasanya akan berakhir pada bulan Agustus. Munculnya embun buku tidak hanya di kawasan Gunung Bromo, namun di kawasan Ranupane, Lumajang juga mengalami fenomena yang sama. Bagi Anda yang ingin datang, jangan lupa siapkan pakaian hangat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan. Pemirsa, di tengah serbuan permainan modern, permainan tradisional nyatanya masih menjadi menyenangkan bagi anak-anak di Bali. Untuk melestarikan permainan tradisional, ratusan anak-anak saling adu cepat mengikuti sejumlah permainan tradisional, mulai dari lomba tajok, deduplak, dan terompah. Area lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala, dan Pasar Bali dipenuhi ratusan anak yang mengikuti lomba permainan tradisional Bali. Kegembiraan serta antusiasme terpancar di wajah anak-anak yang menjadi peserta lomba. Suasana semakin seru saat anak-anak adu cepat pada lomba permainan tajok atau egrang. Permainan ini menggunakan 2 batang bambu dengan pijakan kaki yang cukup tinggi, sehingga perlu ketangkasan untuk memainkannya agar tidak terjatuh. Lomba semakin seru karena digelar secara estafet atau beregu. Tim yang paling cepat sampai finish tanpa terjatuh yang berhak menjadi pemenang. Cara memainkannya sangat sederhana, dengan cara menaruh kedua kaki di atas batok kelapa. Setelah itu, jari jempol serta telunjuk kaki dijepit pada tali, kemudian berjalan dengan cepat untuk mencapai garis finish. Karena dapat melestarikan budaya deduplak, talinya itu licin, lumayan sulit sih. Kita mengharapkan tidak punah cabang-cabang olahraga tradisional, dibangkitkan kembali dengan adanya suatu event-event kejuaraan. Lomba permainan tradisional Bali digelar untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan permainan tradisional. Lomba semacam ini tidak hanya menghibur, tapi juga diharapkan mampu menggali dan membangkitkan kembali tradisi Bali, baik olahraga maupun permainan tradisional. Selain itu, juga mengasah sportivitas, kekompakan, kecerdasan sosial, tanggung jawab, hingga melatih kemampuan fisik anak-anak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Pemirsa, makan nasi putih sudah biasa, sudah pernahkah Anda makan nasi jagung? Reporter Nata Arman beserta juru kamera Irian Syah Wahyudi dan Dadi Bernadi akan mengajak Anda untuk menikmati nasi jagung dengan lauk menggugah selera di resto dengan suasana rumahan. Di kawasan Kembangan, pemirsa, Jakarta Barat alias, saya punya rekomendasi buat Anda, ada nasi jagung. Lalapannya pakai jagung, yang masak si Agung. Tapi nggak tahu sih siapa yang masak. Untuk itu, langsung aja kita let's go. Halo Mbak. Mbak, katanya ada nasi jagung di sini ya? Iya, ada. Nah, saya pengen dong cobain nasi jagungnya. Itu jadi beras campur jagung atau gimana sih? Iya, beras campur jagung. Nah, untuk itu makanya saya penasaran nih, kayak gimana sih rasanya? Ada legiti sama min mojito. Yaudah, kalau gitu boleh. Aduh. Thank you. Sekarang kita cobain makan nasi jagungnya. Ini ada sayurannya nih. Urap ya. Kita rasain ya, gimana nikmatnya nasi jagung ini. Ini dia. Ya. Jadi nasi beras biasa, cuma dicampur sama jagung. Jadi warna kuning-kuningnya ini bukan dari pewarna kunyit atau apapun itu ya. Dari pure jagung dicampur. Cobain. Teksturnya kayak nasi biasa. Cuma yang membedakan adalah ada rasa jagung-jagungnya itu ya. Karena memang campuran jagung, jadi makanya ada rasa jagungnya. Apa yang ketinggalan ya? Nah, ini dia bakwan jagung. Jadi makan nasi jagung pakai lalapannya bakwan jagung karena yang masak si Agung. Kocok lagi aja ya. Nah, pakai terus banget ya. Nah, kita sekarang minum min mojito. Ingat ya, min mojito bukan hirohito. Seger-buger mantap. Wah, ini dia nih. Mie rujak namanya ya, bukan ayam ojak. Ingat. Nah, sekarang kita cobain aja nih dari yang paling asem. Jadi dimakan ketika siang hari, tengah hari bolong, panas, makan buah-buahan, asem-asem gitu ya. Tetesannya itu loh, meleleh banget guys. Bisa. Langsung aja kita pakai. Jadi uniknya tuh di sambal rujaknya ada bawang putih goreng nih. Rasa-rasa bawang putih gitu loh, digoreng, manis, campuran sambal kacang, tambah lagi mangga muda. Setelah kita udah nyobain iwak peye nasi jagung pakai bakwan jagung, ditambah lagi makan rujaknya juga seger buger mantap, ditambah lagi ini ada minumannya perpaduan antara daun mint sama jeruk nipis nih ya. Dari Jakarta, Nata Arman, Irian Syah Wahyudi, Dadi Bernadi melaporkan.